Halo guys, selamat pagi karena ini pagi ya guys ya. Oke. Sekarang gue datang atau review lagi alat-alat cuci motor ya guys ya. Karena kemarin baru upload dan rame. Alhamdulillah ya sekitar 1.000 yang nonton. Alhamdulillah gak expect banget sih bakal yang nonton 1.000. Dan terima kasih banyak juga subscriber gue udah 1.000 ya, di atas 1.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak supportnya guys, terima kasih. Gue nggak tahu cuman lewat doang atau nonton, kalian nonton sekitar 1 menit 5 menit juga udah alhamdulillah gitu, ngebantu channel gue. Terima kasih banyak guys, semoga kalian membantu gue dimanapun orangnya, dibantu lagi oleh orang-orang lain atau dibantu oleh Allah yang lebih baik lagi guys ya. Oke, segitu aja intronya. Dan gini gua bakal review kanebo dan alat-alat cuci lainnya untuk motor guys. Oke. Dan di sini gue udah beli ya kanebo, ini masih segel tuh, lihat ya. Nah, gue buka dulu. Oke. Gue cerita sedikit dulu guys. Nah, ini kanebo dari Ion guys. Sebenarnya gue tuh mau beli semua kanebo yang ada tertera, kayak di Ion, Wax Plus, Wax Max, dan Daily juga, perangkat tools kayak gitu ada. Gue mau beli guys. Tapi kata istri gua tuh katanya ngapain beli kanebo banyak-banyak toh fungsinya sama untuk ngebersihin atau mengeringkan. Cari aja yang paling bagus, kan bedanya cuma daya-daya serap doang katanya. Oh ya udah, gue akhirnya jatuh kepada Ion aja yang paling mahal ya guys ya. Gitu, karena harga tidak akan bohong lah, kalau bohong ya kurang ajar yang jualnya. Dan ini gue udah dapat Ion yang paling mahal yang gue lihat ya. Dan ini yang big size guys, ini yang jumbo size katanya, yang ukurannya sekitar 48 ke 64 guys. Jadi gede banget, makanya kalian lihat ya, ini gede banget. Ini tangan gua juga ya segini gitu, jengkal tuh kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu ya, nggak ya, cuma sampai tutupnya doang gitu tuh. Dan oke, kita lihat untuk, menurut gue ya, yang awam nggak tahu, mohon maaf jika ada salah ya. Menurut gue ya seperti kanebo pada wajarnya gitu, pada kanebo wajarnya. Dan menurut gue nggak ada yang spesial ya kanebo gitu, nggak ada ini ya. Jadi yang jadi spesial itu tuh, jadi mahalnya tuh karena jumbo size guys. Jadi gede banget gitu ukurannya. Ini buat mobil ya guys, tapi gue peruntukannya buat motor gitu. Kita lihat ya guys, kita buka dulu. Nah, ini udah dibasahin ya, jadi lembab teksturnya, biar nggak kering juga kayaknya. Bagus nih, pinter dia yang jualnya. Wah, ini gila sih. Wah, gede banget dong. Itu karena kalian ada kelihatan layar kan ya? Oke, kita compare aja sama layar ya. Gede layar atau gede kanebo? Apa nih? Oh, ternyata gede kanebonya guys, tuh lihat tuh. Anjay, gede banget tuh ya. Ketutupan layar juga. Dipastiin ini sekitar 4 TV 40 in ya, 40 in gitu. Ini aja enggak sih, 30-an lah, 32 in lah. Tuh. Anjir, gede banget. Ini aja gue berapa ya? 19 in. Ketutup semua nih sama kanebo anjir. Tuh lihat tuh, oh, anjir. Lebih malah tuh. Oh, anjir gila. Terus teksturnya ya gue nggak bisa ngebedain ya guys ya. Karena ini katanya dari bahan dari Jepang asli. Katanya gitu kan. Terus ngasih tetis gitu, ya udah keterangannya bakal tahan lama ya. Karena bos wajarnya sih tahan lama juga ya. Cuman item-item doang. Dan ini cuma ada satu variasi ya. Di webnya tuh warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang hijau. Tapi karena gua beli yang jumbo size, jadi cuma ada yang kuning karena lumrah pada umumnya guys. Tapi kalau yang di bawah kayak yang big size doang, nggak jumbo size, ya kayak kalau gua mah gue beli XXL, itu ada yang XL ke bawah tuh bisa warnanya bisa ganti-ganti guys. Nah, gua rekomendasi ke kalian mendingan beli yang XL, kalau enggak yang beli yang large itu yang L. Kenapa? Karena menurut gua yang jumbo, yang XXL ya,
Ini menurut gua terlalu gede sih untuk mobil juga, menurut gua untuk ngeringin mobil ya. Menurut gua ini terlalu berlebihan guys gitu ya. Soalnya tangan kita kan segini nih. Ya nggak, ini cuma daya serapnya aja menurut gua yang tinggi gitu, karena bagian-bagian tertentu dibagi rata kan sama air, karena ininya menyerap gitu. Nah, menurut gua rekomendasi buat kalian ya beli yang XL aja deh, yang murah-murah deh. Soalnya menurut gua jumbo size dengan harga 112.000 sama ongkir ya guys ya. 112.000 102.000 sama sama ini ongkirnya, menurut gua sayang lah guys lah. Mendingan duitnya buat yang lain gitu. Menurut gua ya, beli aja yang SL soalnya jomplang banget guys. Yang SL sekitar 60.000, yang large, yang L sekitar 44.000, ya 44, ya 40-50 lah. Tapi yang SL sama yang jumbo tuh bedanya sekitar 40.000 guys. Nah itu yang gue kaget ya, apa bedanya. Udahlah, karena ada inilah ya udah gue beli aja, ternyata cuman beda dari size-nya aja gitu, besar tingginya. Karena ini gede banget gitu, layar gua aja ketutupan ini dari Samsung ya guys ya. Nah, terus gua beli ini lagi guys. Ini udah ya, gue skip dulu ini Kanebo. Nah, ini spon dari M3 3M gitu. Lo kalau kalian tahu ini official yang menurut gua bagus ya untuk otomotif. Kenapa bagus? Karena dia ngejual spray gasket, kayak lem spray gasket, ini apel, terus ya sebayang untuk cuci mobil lah ada di situ. Terus ada yang terkenalnya tuh ini apa sih, double tip. Wah itu bagus guys. Nah karena kemarin gua beli ininya apelannya lumayan bagus ya, nyerap banget. Nah sekarang ini gua beli sponsnya guys. Oke, kita lihat ya, langsung aja reviewnya guys lah. Pusing satu-satu buat apa, kalau bisa semua kenapa satu-satu ya guys ya. Nah ini guys sponnya guys. Nah teksturnya kayak SpongeBob ya guys ya. Tuh tebalnya sekitar ini HP gua ya. Nih HP gua nih tuh yang 5.000. Nah gini gede ya, lumayan ya. Sama tutup Kanebo deh. Ya kurang lebih beda dikit lah. Beda 2 inch 3 inch. Nah sama mos. Tuh gede sih, gede lumayan ya karena spons ya. Terus dia juga nggak kaku ya guys ya. Gue tips buat kalian ya, kalau kalian mau beli sabun spons, entah cuci piring, entah buat ini apa sih, maksud gue tuh buat nyuci piring, nyuci apapun lah ya gitu ya, yang ke body halus gitu atau yang halus, kalian jangan yang kasar guys. Gue kemarin beli di Stretch, di ya es ya, di es, bukan gue yang ngejelekin ya guys ya. Itu kaku banget guys. Jadi gua nyuci piring, karena itu kaku bahannya digini juga udah patah guys, dia krak kayak gitu. Aduh. Padahal gue lumayan belinya satu itu 23.000 lah. Tapi kecewanya kayak gitu. Nah ini mungkin menurut gue ini busa pada umumnya ya, dan dia ada glitter warna silver guys, kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Nah ini kelihatan. Nah ini ada glitter ini ya warna silver yang buat gue ya, yang membuat ini lebih kelihatan elegan dan premium ya guys ya. Karena gue ini belinya sekitar sekitar di 19.000, dan menurut gue untuk ukuran busa mahal ternyata ya busanya lumayan tebal dan bagus. Dan ininya lagi, gue baru pertama kali ngelihat busa ada glitternya guys. Mana kelihatan gak sih guys? Nah ini nih glitter tuh guys ya. Fokus gak sih? Ya fokus. Ini tuh ada glitternya guys. Jadi gue nggak ngerti ini glitternya buat apa, atau buat cuman view-nya aja, cuman kelihatan wow gitu. Tapi gue nggak tahu deh. Belum coba karena ini sebenarnya udah datang dari 3 hari yang lalu, tapi gue nggak ada waktu untuk review karena ya karena gue sibuk guys. Ini jadi sekaligus aja nih gue beli di 35.000 dapat 2 guys. Dapat promo 3.000 jadi ini dapat pilihan tepat untuk menyuci lebih baik ya. Car Care Smart Sponge. Ya kayak gini guys. Ini ada responsnya guys.
Menurut gue ini bagus, rekomendasi ya untuk kalian. Nggak tahu sih di atas ini kan, karena gue nggak tahu ya, gue yang cek yang paling bagus aja menurut gue gitu. Ini nggak paling mahal tapi menurut gue paling bagus menurut gue. Karena dari brand 3M gitu, 3M gitu ya. Menurut gue bagus sih gitu. Dan untuk kalau yang lebih detailnya mahal atau enggaknya, menurut gua nggak tahu ya gitu, yang pokoknya gue yang mau beli ini. Nah, oke, kesampingkan dua ini. Oke, Kanebo sama Sponge. Aduh, sorry guys. Sorry kotor ya guys. Aduh, gue lupa bersihin. Nah, ini kabel data yang powerbank kemarin masih ada ya. Dan gue beli, nah ini guys, ini adalah silikon emulsion buat udah nyuci motor guys. Mengherankan, aduh naon ya, mengherankan deh bahasa Indonesia aja teh, mengkilapkan ban motor guys. Tuh silikon emulsion guys, gue beli yang 1 kilo guys. Iya 1 kilo lah, kurang lebih 1 kilo. Kayak ini gue beli yang paling bagus guys di 49.000 50.000 lah ya, sih sama ongkir kita hitung aja netin. Ini tuh sekitar 50.000 gue beli di toko alat kimia ya guys ya. Di online banyak, silakan kalian search lah, mau yang murah atau yang mahal. Pokoknya ini yang Prima 55 550 550 550 guys. Aduh sorry. Nah ini nih, kalau gua kebiasaan kan kalau kalian di tempat cuci mobil atau motor ya, pencucian inilah otomotif, ini tuh dikasih air lagi guys. Pengalaman gua kenapa? Karena biar irit juga gitu. Dan gue terakhir tuh gue nyuci sekitar 30.000 guys. Gue nggak ngerti Frigo ya gede sih, badannya kayak Nmax 30.000 guys. Kok bisa rata-rata di 25 sama 30, kok gila mahal banget gitu. Padahal gue ngeliat pakai sabun colek, pakai apa gitu. Kata gue tuh nggak puas ya deh gitu. Makanya gue beli sendiri nih guys ya, buat cuci motor gue yang kemarin ya, yang baru beli itu. Dan gue ini bakal nggak pakai air guys, soalnya untuk kelembaban, untuk drynya itu di kelembaban yang pokoknya itulah, pokoknya di kelembaban itu tuh lebih lama guys. Soalnya gue punya kenalan yang jual ini bukan jual sih, jual jasa cuci motor. Dia tuh ya nggak yang ini sih gitu, katanya dia beli yang 5 kilo tuh sekitar 50, berarti kan di bawah ini 1 kilo. Tapi pas gua lihat dia mungkin nggak, karena ngehormatin gue ya, teman gue sendiri, jadi dia si ininya tuh nggak pakai air, gue kelihatnya gitu ya, soalnya kental banget guys. Cuman dikit sih, ke kuasnya dikit, oles lama guys, sekitar kurang lebih itu 7 hari guys, 7 hari atau 5 hari lah, gue lupa. Itu baru memudah dikit-dikit tuh sudah itu. Tapi pas itunya waduh mantap guys, kinclong banget menurut gue. Anjir kata gue itu, kok bisa gini kata gue tuh. Ban motor gue ibaratnya masih mengkilap tuh 5 hari 7 hari udah gitu mudar gitu guys. Karena ibaratnya di Jawa Barat tuh lagi sejuk-sejuknya guys, jadi nggak ada hujan dari kemarin ya, jadi nggak ada kena air. Itu lama banget guys menurut gua gitu. Nggak, terus pas gua sentuh pinggiran bannya tuh masih enak guys gitu, masih enak tuh dalam kasaran, bukan dimakan ya guys ya. Itu tuh kayak masih basah gitu, di ini tuh masih basah, si minyaknya masih ada. Jadi gue terinspirasi dari itu, jadi gue ya udah, no ini belum dibuka ya guys ya tuh. Udah dibuka deh, kok gampang. Oh ya ada ya tutupnya nih seperti biasa. Ada ya tutupnya guys, kelihatan. Nah itu belum dibuka sama sekali sama gue. Soalnya beli gue langsung masih di hold. Nah ini dari ini ya, semir ininya apa sih, bannya ya. Dah gue lari lagi ke, gue simpen dulu ya guys. Gue lari lagi ke shampoo Snow Washnya guys. Nah, karena gue searching apa yang bagus menurut gue nih, kalau pakai ibaratnya kalau pakai rinso katanya boleh, tapi nanti tuh kecat, jadi pudar warnanya guys, biar cepat. Kenapa? Nah, menurut Google tuh katanya karena ada
pemutihnya guys. Sedangkan kalau di sampo khusus mobil itu nggak ada deterjennya gitu, jadi nggak ada pemutihnya, jadi awet ke cat menurut mereka ya. Tapi di sini gue nggak tahu sih komposisinya apa aja. Dan yang ini katanya ya menyebab iritasi dari sabun-sabun yang lain lah. Ini guys tuh, gue ini kebetulan beli yang 30.000 ya 5 liter, tapi guys gitu gue nggak tahu sih awal-awal ada yang 100.000, ada yang 80.000, tapi gue lihat dari ininya deskripsinya rata-rata sama sih, mengkilapkan, atau yang bagus tuh gue baca-baca tuh gue pelajari itu ada extra wax gitu, jadi nggak perlu pakai wax lagi untuk moles gitu karena udah tersambung gitu. Menurut gue wax yang paling bagus sih yang dilap ya guys gitu. Pakai mesin atau pakai tangan gitu, bukan dicuci. Kalau cuci kan cuman ngilangin baret halus menurut gua, ngilangin noda kotoran, debu atau itu. Sebenarnya kalau gue pakai nalar gua nyuci motor tinggal di bodinya ya, khusus bodinya cuman di air-airin juga hilang sih. Tapi ya karena mungkin ada tanah yang menggumpal, terus kena panas terik matahari atau kena panas bodi mesin, jadi kayak gitu. Gue lebih prepare-nya sih ya kalau ini ke bodi itu ya, si mesinnya sih. Nah, ini guys gede sih, lumayan sih, gue dapet di 30.000 ya. Dan gue yang aneh lagi tuh gue searching ternyata kenapa ada yang murah ada yang mahal tuh, ternyata pakai bibit guys gitu. Gue apa ini bibit gitu, oh ternyata bibitnya tuh kayak selai kacang, selai strawberry guys. Gue anjing, kata gue tuh serius nih. Dan harganya rata-rata tuh di bibitnya tuh sekitar 10.000 sampai 15.000, range segitu guys, nggak ada yang mahal lagi guys. Jadi warnanya tuh ada kuning, ada merah. Mungkin ini salah satu bibit guys. Kenapa gue ngomong ini bibit? Karena dia 5 kilo tuh 30.000 guys. Jadi murah banget menurut gue gitu. Gue kalkulasi juga sekitar berapa ya? Cuman 3.000 4.000 lah. 5.000 ya, 5.000 lebih lah, 5.500 untuk 1 liternya guys. Jadi menurut gua ya udahlah, gue coba aja gitu kan, efek sampingnya ke bodi motor kita lihat nanti gitu. Apakah bagus atau tidak? Menurut gua sabun sama-sama aja sih guys gitu. Menurut gua ya, menurut gue sama aja sih menurut gua gitu kan, karena gue nggak tahu nih. Silakan yang expert di komen di bidangnya. Ini cacang. Mantap ya guys ya. Ini nih gue belum coba sih, ini masih segel ya guys ya. Jadi menurut gue itu sih untuk review alat-alat cuci motor dan mobil ya guys ya. Ini oke. Dan gue mau review apa lagi ya, yang gue beli kemarin tuh itu doang sih. Paling gue sama beli oli. Aduh, ya singkirkan dulu ini guys, gue simpan dulu. Oke, nah paling gue beli oli guys ya. Terus banyak yang ini guys, keluarga gue banyak yang hujat gue, anjir katanya, kok bisa motor pakai mesin diesel. Waduh, gue dibacotin, ya rusak lah mesinnya, oh gak bisa gitu bla 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 bla. Ingat guys, dulu sempat viral juga ya guys ya. Jadi apa namanya, minyak goreng dijadiin oli mesin. Kok bisa guys? Lu pikir mungkin karena dia suka masak telur, masak lah, ibaratnya masak perkedel atau tempe gitu. Dia mungkin kalau di atas suhunya sekitar 100 115 gitu. Jadi dia mikir mungkin, wah ini nih di dalam nalar gue mungkin dia mikir, wah ini nih minyak goreng yang paling terbaik untuk oli mesin. Kenapa? Karena di atas 100 derajat aja nggak hitam-hitam, sedangkan oli hitam guys. Waduh, gue mikir ketika baca artikel itu, ya masuk akal sih dia gitu, karena kan mesin motor panas banget ya guys ya gitu, bahkan sampai hitam oli itu gitu. Dan gue di situ pas baca artikel itu gue mikir, oh iya juga kali ya gitu kan sama-sama melicin kan, dan minyak itu licin guys. Menurut gua sama kelicinannya, menurut gua ya sama kayak oli dan minyak gitu, minyak kayak oli gitu, sama gitu. Di pas gue rasanya itu sama gitu. Jadi menurut gua masuk logika gua sih, karena berapa kali diangetin
masih warna kuning guys gitu, kecuali lu masukin rempah-rempah atau bumbu-bumbu itu jadi hitam guys, kayak di tukang pecel lele, tukang gorengan dan selainnya guys ya gitu. Menurut gua ya masuk akal gitu, tapi gue nggak tahu sih apakah bahan oli minyak dari minyak goreng tuh bagus atau jelek gitu, karena katanya nih eh kandungannya beda, ininya beda, itu. Cik, gue tuh bingung. Yang bukannya setahu gue ya guys ya, bukannya oli itu dari minyak bumi ya guys ya. Terus dikasih kimia-kimia, ya entah embel-embelnya dibersihin atau apa gitu, kayak Shell gitu kan. Ini gue beli dari Shell ya guys ya. Shell sama Pertamina bagus Shell, karena Shell tuh ada kandungan deterjennya untuk ngituin kerak-kerak di dalam mesin. Nah, kenapa gue jatuh hati pada Shell Rimula guys? Karena gue mau coba nih ya sekitar setahun lah. Karena ini oli lumayan mahal. Kenapa menurut gue ini mahal? Karena seliternya tuh di sekitar 85 lah guys, gue dapat kemarin di situ guys. Makanya gue langsung beli yang 4 liter aja. 4 liter ya guys ya. Ini ada 2 tahap, yang R5E sama R4 gitu. Terus gue tanya bedanya, sama aja sih, oli-oli juga gitu. Dan gue searching juga karena ini diesel, katanya si deterjennya tuh lebih banyak, jadi lebih cepat gitu. Karena ini Shell juga terkenal ngebersihin ya gitu. Jadi ya gue cobalah, dan gue ini masih disegel ya guys ya, belum ini, bentar lagi lah, sekitar besok gue ganti oli. Gue bakal coba ini 4 liter, dan motor yang kemarin tuh 800 ya, rata-rata 125 lah, 125 cc. Dan ini menurut gue mantep sih guys, oli Rimula. Dan gue belum coba, makanya gue ya paling lama setahun, paling pendek 6 bulan lah gitu ini oli Rimula gitu. Soalnya kalau dari Yamaha-nya gitu yang full sintetis ya, itu tuh sekitar 60.000 guys, 65 60.000 dari official ya guys ya. Gitu, bagus tuh. Terus kalau motul tadi gue mau motul, karena motul nggak ada diesel guys. Jadi ya udahlah gue buat diesel. Kenapa? Karena ini lagi-lagi kenapa sih buat bensin dipakai diesel? Nah, gini ceritanya guys. Ini ibaratnya cerita ini aja keluarga gue ya. Jadi keluarga gua tuh dulu sekitar tahun 2017 2016 tuh beli Pajero terbaru guys. Dan dia tuh makainya sekitar 5 tahun lah ya. Terus ganti lagi gitu ke ini apa sih, BMW, karena bosan katanya terlalu gede gitu. Jadi males lah, nggak bisa nyelap-nyelip, cenah kata dia tuh kayak gitu guys. Nah, terus gue tanya, ternyata dia sama pakai olinya tuh Shell gitu, oli diesel lah pada umumnya gitu. Gue nggak tahu, katanya ngomong Shell, tapi gue nggak tahu Rimula atau bukan gitu ya. Karena gue juga baru tahu Rimula tahun-tahun sekarang, 2004 2025 ini gitu. Yang ke mau 2025 ini katanya, gue ngelihat gitu ya, bersih guys. Jadi rata-rata katanya nih, kata netizen di luar sana juga, orang-orang di bengkel, katanya nih guys, kan gue belum pernah ngeliat nih langsung. Katanya tuh lebih bagus dalemannya oli diesel daripada oli bensin guys. Gue kok bisa, kata gue tuh kan ya, gue tanya lah kok bisa bro, kata gue tuh. Ternyata katanya deterjen lebih bagus, oli diesel tuh kan lebih tahan lama, karena distimulasikan untuk yang kerjanya lebih ibaratnya lebih sering dipakai, sering touring atau dipakai balap gitu. Pokoknya yang durability-nya tuh yang dipakainya tuh untuk besar gitu, untuk besar tuh untuk yang panjang-panjang gitu, yang touring-touring. Katanya kayak gitu guys. Jadi lebih bersih dari deterjennya. Terus dari, karena diesel kan gitu ya, kalian lihat lah truk-truk kayak gitu, kapan coba ganti olinya aja beberapa kilometer anjir ganti oli, asal nggak pernah lihat oli truk kayak travel atau lain-lain ganti oli. Gue nggak pernah lihat seumur hidup gue aja. Harus langsung ke bengkel gitu, bengkel mobil aja rata-rata nggak pernah. Gua pribadi ya ke bengkel mobil nggak pernah ngelihat minibus kayak bus gede atau minibus travel gitu, nggak pernah gue lihat anjir. Kayak jarang banget gitu isi olinya, kecuali kayak mobil Pajero dan diesel-diesel yang yang platnya tuh warna, kalau sekarang putih ya guys ya gitu.
menurut gue anjir apaan gitu. Nah ini gue sorry ya, gue cerita dulu kenapa gue jatuh hati pada Rimula, padahal motor bukan motor diesel gitu ya gitu. Gitu guys, jadi gue cerita dulu aja gitu kan. Terus gue kasih warning ke kalian ya guys ya, sebisa mungkin ini mah sebisa mungkin kalian itu belinya di official guys. Biar apa? Biar asli guys. Wah, kenapa bro? Kenapa harus ini kan lu matiin rezeki orang-orang yang mau berusaha yang kayak jadi reseller guys. Iya bro, sorry nih. Tapi kalau udah dipecah dari official atau dari tempatnya peruntukannya kayak sale, beli di sale gitu, itu tuh rawan untuk dipalsukan guys, mesti bagus apapun guys. Soalnya oli itu sama guys warnanya kuning, ada yang hitam, abu-abu atau hijau guys gitu. Hitam kalau dipakai menurut gua gitu kan. Jadi hati-hati guys gitu. Gue mendingan ke langsung ke officialnya. Kenapa? Karena gue pernah lihat di YouTube ya guys ya, tentang uji coba oli palsu dan oli asli. Ternyata sebenarnya cuman beda sekitar 40 derajat guys. Jadi gini guys, gue pernah nonton juga yang ahli ya di bidangnya. Jadi oli palsu sama oli asli itu tingkat ke hot resistannya tuh gitu. Jadi dia tuh kalau yang asli di 260 antara 240 guys, sama kayak oli rem. Tapi kalau yang oli palsu tuh kurangin aja 40, di sekitar gue ngeliat kemarin tuh di 230 sampai 290. Jadi bedanya cuman itu doang guys. Dan satu lagi sorry, bedanya tuh dia lebih gampang menguap guys. Gitu. Kalau nggak ada bocor ya guys ya, dalam case ini kalau nggak bocor sama-sama bagus mesinnya, pengelemannya bagus atau ya lem spraynya bagus, itu tuh nguapnya tuh lebih cepat oli palsu daripada oli asli. Jadi makanya kalau kalian olinya gampang habis, misalnya kalian dipakai kantoran doang sekitar 20 kilo 30 kilo untuk kerja gitu ya. Terus biasanya kalian tuh beli di official biasanya sebulan itu dengan pemakaian bulak-balik misalnya 60 kilo, itu tuh misalnya sebulan masih ada misalnya 500 mili lagi atau 600 mili gitu. Nah kalian kalau dapat yang palsu itu tuh bisa di 300 kalau nggak 200 guys. Karena lebih gampang menguap. Dan note ya, di garis bawahi harus bagus tuh dalam artian nggak ada yang bocor sedikit pun motornya guys, untuk mengompar itu ya gitu. Jadi gue udah uji coba dan nggak tahu sih palsu atau enggaknya ya, gue nggak bisa ini. Tapi gue pernah beli sel di ya reseller lah guys ya gitu kan, karena dia juga mau usaha. Jadi gue apresiasi dan gue beli tiga sel ini gitu yang full sintetik ya. Itu tuh di sekitar aslinya tuh di 59.000 yang 800 mili, tapi ini di share tuh 48.000 sampai 45.000 guys. Wah itu gue bingung anjir, kok bisa selisihnya bisa 20.000 kurang gitu. Makanya gue coba beli 3, dipakai sekitar 2 bulan 3 bulan. Yang gue aneh di note ya, gue notice tuh kok jadi 400 mili, 300 mili gitu. Nggak pernah di bawah 300 ya, tapi 400 sampai 300 aneh. Terus gue di compare lagi ini olinya, keadaan motor gue sehat guys. Ibaratnya paling menguapnya tuh di 600 sampai 55 guys. 600 sampai 550 gitu kan, bedanya jomplang banget ya di antara 100 mili ya. 100 mili juga bahaya guys gitu, sekitar seginilah bahaya guys gitu, untuk tidak melumasi ke gear-gear yang lain. Meskipun ada pergerakan yang muncrat kayak gitu, tapi ya kalau dikit ya bahaya guys menurut gua gitu. Mendingan mahal dikit tapi gimana ya, lama gitu, long lasting lah gitu dari ini gitu kalau mau mah gitu. Jadi gue ya udah gitu beli yang ini Rimula. Dan gue pernah bawa, ibaratnya beli motul ya bagus sih motul gitu, tapi gue mau sel aja dulu gitu. Sel ini gue beli 4 liter di sekitar 300
ada diskon guys di ininya. 285 ribuan lah, gue nggak tahu. Jadi harga aslinya sekitar 330-an gitu, sama ongkir 350 lah kayak gitu guys. Nah ini guys, nah gitu ya. Mohon maaf, mohon maaf, gue minta maaf kalau salah. Kalau ada salah kata atau menjelekan brand-brand lain, mohon maaf, karena gue sebelumnya nyoba dulu baru gue berani ngomong kayak gini. Dan gue konsumen ya guys ya. Meskipun kayak di luar sana ada yang ngomong, "Oh, seenaknya jangan kayak gitu, Bro." Ya gimana? Gue yang ngerasain, gue yang kesel. Maksudnya kesannya gini, ibaratnya ketika kalian touring atau kemana pun yang jauh gitu ya, pulang kampung lah gitu. Tiba-tiba mati di jalan tuh gondok guys. Soalnya apa? Ada kadang-kadang bengkel-bengkel bangsat yang menurut gua tuh banyak di pinggiran jalan guys gitu. Kenapa gue bikin ibaratnya bengkel bangsat gini? Di officialnya ibaratnya langsung di dealer motornya kayak Yamaha, Honda gitu. Servis tuh cuma 30 atau 35 guys, 40 lah gitu. Tapi kalau di pinggir jalan bisa 50, 45, terus dia ngambil bensin dari kita guys. What the fuck kan gitu kan? Gitu. Tapi sekarang zaman-zaman sekarang ada bensin yang udah ini pas servis official ya, yang pakai carbo cleaner guys untuk bersihin semuanya. Jadi agak mahal dikit, dia di 50 atau 60 ya gak apa-apa gitu. Asal bensin kita nggak dicuri gitu, menurut gua ya gitu. Soalnya kalau udah diambil atau ada apapun, si debunya atau apa ke ruang bakar guys, itu yang bikin filter kalian terus ganti. Dan itu gue tips lagi sorry ya untuk motor, untuk isi bensin nih. Gua kemarin ibaratnya ngomong ya ke salah satu teman gua yang pernah menguji coba bensin. Ini gak main-main ya guys. Di motor NMAX katanya nih ya. Kalian boleh cobain lah. Tapi ini bengkel motor teman gua. Dia kayak gini ngomong katanya. Kan gue nanya nih, RON 90 sama 93 tuh atau 92 tuh apa ya bedanya? Gini bro, kenapa bisa ada RON 90 atau 92? Katanya nih penyaringannya beda, terus dikasih kimianya beda. Misalnya nih oli dikasih teh sisri, yang satu lagi dikasih sabun colek, misalnya gitu guys. Jadi ada bahan-bahan kimia yang tidak ditambahi di Pertamax atau di Pertalite gitu. Terus gara-gara jadi RON ininya karena penyulingan atau penyaringan, terus dikasih bahan kimia gitu, entah perwarna atau apa, gue nggak tahu. Nah, apalagi bedanya kotor dan tidak kotornya guys. Katanya kenapa Pertalite itu kotor murah karena ya kotor itu guys. Jadi penyulingannya tuh ibaratnya kalau pertama itu penyulingannya sekitar 3 kali atau 5 kali. Kalau Pertalite itu penyulingannya 3 kali atau 2 kali gitu guys. Jadi bedanya tinggal dari penyulingan aja. Jadi baik gue pakai logika gue ya, di situ pas dikasih tahu sama tukang bengkelnya. Jadi kalau kalian pakai Pertalite gitu ya, kalau kalian pakai Pertalite, kalian tuh harus misalnya di motor ya NMAX lah gitu contohnya, kalian itu harus sering-sering kuras tangkinya guys, karena kotor katanya. Jadi tenaganya jadi kurang, kata beliau seperti itu gitu. Tapi mohon maaf nih untuk expert di luar sana atau yang nonton ini, mohon maaf kalau gua salah nih. Soalnya gua dapat ceritanya dari tukang bengkel gitu. Jadi Pertamax bahan Pertalite itu bedanya apa? Dari kebersihannya sama bahan kimianya yang ditambahin. Oh, seperti itu. Jadi gue tanya lagi nih. Terus bedanya kompresi 0,5, 10,5, 11, 12 apa? Yaitu untuk katanya untuk mengolah bahannya di ruang pembakaran katanya biar sempurna gitu. Tapi ya balik lagi ke kalian katanya mau pakai apa. Coba aja nanti kalau ada motor Ninja pakai Pertalite coba cina. Lu dapat dua cina. Antara rusak atau enggak terus malu. Kayak gitu guys katanya. Ya gua nggak tahu lah ya gitu, karena gua juga pas beli motor Frigo ini yang baru ya 2024, gua nanya sama salesnya, ini pakai Pertamax atau Pertalite? Pertamax bisa lebih bagus, lebih bertenaga Pertamax katanya gitu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak? Ya tidak ada gitu. Dia tidak tahu apa-apa. Sales tuh, ini sales motor tuh.
Ditanya kelebihannya apa dan kekurangannya, dari motor, dari ini rem aja, ini ABS nggak, aduh kurang tahu, kok bisa sales kurang tahu guys, ya itulah gue bingung. Ya gitu lah guys, ya mohon maaf ya gue ngarung ngidul nih guys, hampir 35 menit ya, hampir 40 menit sorry. Dan mohon maaf ya guys ya, gue cuman mau mengeluarkan isi pikiran gua, mengeluarkan ilmu kehidupan gua. Kenapa gue sebut ilmu penghidupan? Karena ini story gua gitu. Jadi kalian mungkin di luar sana ada yang storynya udah ahli, jadi nggak mau kayak gua ngikutin, bukan ngikutin, kayak nyari tahu nih apa benar atau enggak, ya silahkan gitu. Karena gue udah bilang, udah kasih tahu kenapa gue milih sel, kenapa diesel, kenapa harus ini, harus itu by pengalaman sendiri guys. Jadi guru yang terbaik adalah pengalaman sendiri kan, the best experience is your fucking story gitu kan, kayak gitu guys. Jadi ya udahlah gitu, ya udah intinya gitu guys ya, tentang Pertamax atau Pertalite, ya manfaatkanlah kegratisan Indonesia, ya subsidi guys. Kenapa? Karena kalau tidak kita nggak kebagian apa-apa. Ya gitu guys ya. Sorry gua ngalur ngidul, sekali lagi mohon maaf. Ya seperti itu ya guys ya. Gitu. Dengan review yang jujur gua ini, tanpa embel-embel, oh ini bagus di, oh ini ada ini, enggak guys. Gua nggak gitu orangnya. Gua nggak aneh-aneh. Ya gitu aja guys ya. Gitu. Aduh sorry guys. Nah, gue tata dulu. Gini aja kali ya. Begini. Oke. Oke, gitu aja guys ya. Makasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon dimaklumi, karena apa? Karena gue newbie. Gue cuman nge-share atas dasar yang pernah gue jalani. Jadi mohon maaf kalau salah, ada yang tidak relate. Mohon maaf, gue minta kritik dan sarannya biar biar pengetahuan ilmu gue lebih baik lagi dan channel ini berkembangnya ya, karena uangnya kalau review ya guys ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan menyinggung komunitas tertentu atau orang-orang di luar sana yang tidak menerima. Mohon maaf sekali lagi, karena gue ngomong ini secara jujur dan mencoba sih, pernah dicoba sama gue baru gue ngomong. Terima kasih. Mohon maaf jika videonya terlalu lama. Sekian ya guys ya, untuk review alat-alat cuci dan oli. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat guys.